Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Nur Aisyah dari program studi pendidikan agama Islam kelas B. Baik, di sini saya akan menjelaskan jurnal saya yang berisikan tentang hukum Islam. Langsung saja, agama Islam merupakan agama yang mengatur segala tingkah laku, sikap, perilaku umatnya. Hukum Islam menjadi acuan atau pedoman bagi umat untuk menjadi umat yang mempunyai rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri dan Tuhannya untuk menjadi umat yang bertakwa. Langsung saja, yaitu pembahasan mengenai pengertian dari hukum Islam. Hukum yang berarti mencegah. Sehingga pengertian dari hukum adalah suatu aturan yang resmi, mengikat, sebagai aturan yang mengikat kehidupan bermasyarakat yang menjadi suatu ketentuan atau patokan serta suatu keputusan yang telah ditetapkan oleh seorang hakim atau biasa dikenal dengan vonis. Sedangkan Islam berarti tunduk, patuh atau hanya berserah diri kepada Allah agar menjadi umat yang tidak terjerumus ke dalam kezaliman. Hukum Islam memiliki pengertian yaitu suatu ketentuan aturan yang telah ditetapkan oleh agama Islam yang mana aturan tersebut telah ditetapkan berdasarkan sumber hukum ajaran Islam seperti Al-Quran dan juga hadis. Hukum Islam tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya, tetapi juga mengatur hubungan antara manusia dengan lingkungan sekitarnya. Selanjutnya yaitu sumber-sumber hukum Islam. Al-Quran, yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran sebagai pedoman umat Islam yang banyak mengatur kehidupan antara umat, baik aturan yang mengatur hubungan antara umat dengan Tuhannya atau hubungan antara sesama. Seperti aturan mengenai ibadah, yang mana hal ini berisi aturan mengenai manusia dengan Tuhannya yang tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, yang artinya dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang yang rukuk. Hubungan antara sesama manusia dalam firman Allah dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 58. Yang selanjutnya yaitu sumber hukum umat Islam adalah hadis. Hadis sebagai sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran, yang berfungsi untuk memperinci, menetapkan hukum yang belum ada di dalam Al-Quran, serta menegaskan lebih lanjut ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Al-Quran. Seperti contohnya yaitu hadis mengenai tata cara salat. Hadis riwayat Bukhari yaitu salatu kama ra'aitumuni usolli, dan salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Yang selanjutnya adalah ijma, kesepakatan ulama, merupakan suatu keharusan yang harus ditaati oleh umat Islam, sebab keputusan tersebut telah bersifat qat'i, tidak dapat dihapus maupun ditentang, dikarenakan kesepakatan pendapat mengandung kebenaran yang sesuai dengan ketentuan syara. Selanjutnya yaitu qiyas. Meskipun tidak ada perintah secara eksplisit di dalam Al-Quran mengenai dasar penggunaan qiyas sebagai sumber Islam, sumber hukum Islam, akan tetapi para ulama menggunakan qiyas sebagai dasar perintah untuk mengambil pelajaran serta perintah untuk berijtihad. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai ruang lingkup hukum Islam. Ruang lingkup dalam hukum Islam dibagi menjadi dua, yakni hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya dan juga hukum yang mengatur antara manusia dengan sesamanya. Yang pertama yaitu hukum ibadah. Hukum ibadah merupakan suatu aturan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, seperti sholat, puasa, haji. Selanjutnya yaitu hukum bermasyarakat. Hukum kemasyarakatan merupakan hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya, di antaranya muamalah, yakni yang berkaitan dengan harta benda, jual beli, hutang piutang, sewa menyewa dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu munakahat,
yaitu hukum yang berkaitan dengan perkawinan dan juga perceraian, dan ukubat atau sering kita kenal dengan jinayah, hukum yang mengatur tentang tindak pidana. Adapun ruang lingkup hukum Islam yang lain yaitu muhasamat, hukum yang mengatur mengenai peradilan, syiar atau hukum mengenai peperangan, ahkam sultaniyah atau hukum yang membahas mengenai perbincangan hubungan dengan kepala negara, gubernur, kementerian, dan lain sebagainya. Adapun tujuan ditetapkannya hukum Islam yaitu yang pertama untuk mencapai prinsip keadilan, yang mana perbuatan adil termaktub dalam firman Allah yaitu surat Al-Maidah ayat 8, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencian terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat dengan takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Yang selanjutnya yaitu kemaslahatan. Tujuan hukum Islam mengandung kemaslahatan. Dengan ditetapkannya hukum Islam, tercipta kemaslahatan bagi umat untuk mencegah adanya kerugian bagi umat Islam. Tujuan kemaslahatan mengandung 5 aspek kehidupan, yaitu menjaga agama, jiwa, harta, akal, serta keturunan. Perlindungan ini kita sering menyebutnya dengan istilah maqasid syariah. Tujuan yang selanjutnya yaitu untuk kesetaraan. Hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan, yang mana kesetaraan memiliki makna tidak adanya suatu tindakan diskriminasi terhadap umat. Islam memandang bahwa setiap manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah. Islam tidak membedakan antara jenis kelamin, ras, suku, bangsa, dan juga negara. Dengan demikian, hukum Islam menciptakan kehidupan umat yang mampu berbuat adil, yang mana setiap individu memiliki hak dan kewajiban yang seimbang. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah yaitu surat Al-Hujurat ayat 13. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.